Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini aku mau berbagi resep yang seger-seger nih, es pisang ijo. Ya udah, yuk langsung aja kita tonton step by stepnya. Let's get cooking. Bahan yang pertama tentunya ada buah pisang ya. Di sini aku pakai pisang uli. Teman-teman bisa juga gunakan pisang kepok atau pisang raja, pisang nangka juga bisa. Kemudian 125 gram tepung terigu protein sedang atau serbaguna dan 125 gram tepung beras. 1 bungkus santan instan, aku pakai kara yang kemasan kecil, kemudian secukupnya pasta pandan, sejumput garam dan 50 gram gula pasir. Ini 500 ml air untuk bahan kulitnya ya. Ini untuk bahan bubur sumsumnya ada 750 ml air, 3 helai daun pandan, sejumput garam, 1 sachet santan instan, dan 100 gram tepung beras. Untuk detail resepnya, teman-teman bisa screenshot video ini atau nanti bisa juga dicek di kolom deskripsi bawah video. Langkah yang pertama, kita didihkan air, kemudian kita akan kukus pisangnya sampai nanti benar-benar matang. Pisangnya dikukus dulu karena nanti ketika sudah digulung bersama kulitnya, kulit untuk adonan kulit pisang ijo, itu ngukusnya sebentar banget, hanya kurang lebih 15 menit, jadi pisangnya dipastikan tanak dulu. Nah, ini sudah matang pisangnya, kemudian aku mau diamkan dulu. Dan nanti setelah dingin baru bisa kita olah. Sekarang nunggu pisangnya dingin, kita siap-siap bikin bahan adonan kulit pisang ijonya ya. Kita campurkan bahan-bahannya, tepung terigu, tepung beras, gula pasir, sejumput garam. Kemudian kita tambahkan juga 1 bungkus santan kentalnya. Kemudian kita tambahkan dengan air, lalu kita aduk sampai benar-benar rata. Boleh dengan whisker seperti ini ya, atau dengan apapun, intinya yang penting rata. Kalau semua bahan sudah tercampur rata seperti ini, terigunya juga sudah larut, lalu kita tambahkan pasta pandan. Di sini aku cukup pakai 1 sendok teh aja. Kalau teman-teman pengen lebih tajam lagi hijaunya, silakan bisa ditambah ya, nanti dikira-kira sendiri. Lalu kita aduk sampai nanti benar-benar tercampur pastanya. Bisa juga teman-teman gunakan pewarna makanan alami seperti jus daun suji ya. Nah, ini diaduk-aduk terus. Kalau pasta pandannya sudah tercampur dengan baik, lalu ini disaring dulu adonannya biar tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Aku langsung mau saring di atas teflon atau wajan yang nanti mau digunakan untuk memasak adonan ini. Ini adonannya siap kita masak. Nyalakan apinya dulu, lalu kita masak di atas api sedang sambil terus diaduk-aduk ya, karena ini cepet banget menggumpal, jadi harus terus diaduk. Ini bagian pinggirnya sudah mulai menempel atau mengental, ini baru beberapa menit aku masak ya, belum lama. Sambil terus diaduk sampai nanti semua adonan ini akan mengental. Nah, sampai mengental seperti ini ya teman-teman, ini terus diaduk, hati-hati ini berat. Kita masak sampai tanak ya, sampai nanti semua adonan ini warnanya berubah jadi hijau clear, hijau bersih. Jadi yang agak putih-putihnya itu hilang. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya, ini berat banget. Nah, ini udah cukup ya, ini semuanya sudah hijau merata, sudah tidak ada adonan yang masih agak keputih-putihan. Kita tunggu sampai agak dingin baru kita cetak. Kita siapkan 1 lembar plastik, bisa pakai plastik kiloan yang dibelah gitu ya, pakai pisau jadi biar lebar. Gunakan plastik yang cukup tebal, ini aku pakai plastik yang biasa digunakan untuk es batu. Lalu kita oles dengan minyak, setetes aja, dikit banget, kita ratakan menyeluruh. Lalu kita ambil beberapa adonan seperti ini ya. Dan ini akan kita ratakan dulu, bisa kita penyet-penyet dengan tangan seperti ini. Kemudian bisa juga kita tindih dengan plastik, lalu akan kita rolling dengan rolling pin seperti ini.
Kita pipihkan jangan terlalu tipis karena kalau terlalu tipis nanti sulit untuk digulung. Kalau sudah, lalu bisa kita ratakan pinggirnya seperti ini. Kemudian kita ambil satu buah pisang, pisang yang tadi udah dikukus ya. Kemudian kita gulung, seperti ini cara gulungnya ya. Kemudian sisanya ini bisa kita potong dengan spatula seperti ini ya. Lalu bisa kita rapikan lagi dengan cara digulung sekali lagi seperti ini. Kemudian kita potong sisa adonan sisi kiri dan kanannya seperti ini. Lalu kita rekatkan biar pisangnya tidak kelihatan. Dah jadi deh seperti ini, gampang kan? Kalau mau lebih sederhana lagi, nggak usah pakai rolling pin segala, kita cukup penyet-penyet aja dengan tangan seperti ini. Jadi tunggu adonannya agak sedikit berkurang panasnya ya. Kalau masih panas banget nanti tangan kita akan kepanasan. Lalu tangan kita masuk ke dalam plastik seperti ini ya. Kalau enggak nanti bisa lengket. Nah, kita penyet-penyet, tipisnya dikira-kira aja ya. Asal jangan terlalu tipis banget. Kalau tipis banget nanti susah buat digulung. Kemudian kita rapikan pinggir-pinggirannya seperti ini. Lalu taruh satu buah pisang, tinggal kita gulung deh. Kalau plastiknya nggak dioles dengan minyak, itu kadang bisa lengket. Dan kalau lengket tentunya susah ya digulung. Jadi untuk antisipasi aja bisa kita olesi dengan minyak. Tapi dikit banget, paling tuh setetes terus diratakan. Nah ini sudah selesai. Lalu kita penyet ya sisi kiri dan kanannya seperti ini biar rapat. Kita ambil sisa adonannya dan kita rapikan lagi biar pisangnya benar-benar tercover. Jadi deh, gampang banget kan? Ulangi lagi sampai semuanya selesai ya. Dan ini aku taruh di loyang seperti ini. Lalu aku mau kukus. Ngukusnya bentar banget, kurang lebih 15 menit. Pastikan sudah mendidih airnya. Dan jangan lupa loyangnya diolesi dengan sedikit minyak biar nggak lengket. Nah ini udah 15 menit aku kukus, sudah mateng. Lalu aku mau lanjutkan ngukus adonan-adonan berikutnya ya. Sekarang kita mau bikin bubur sumsumnya dulu. Kita tuang tepung berasnya, kemudian sejumput garam. Kita tambahkan juga 1 sachet santan kental, aku pakai yang instan seperti ini. Dan kita masukkan 750 ml air. Kita aduk dulu sebelum api kompor dinyalakan. Tepung beras ini kan rawan banget bergerindil ya teman-teman. Tepung beras kalau dimasak, dibuat bubur seperti ini, ketika sudah terkena api itu cepet banget menggumpal. Jadi untuk mengantisipasi adanya tepung-tepung yang bergerindil, solusinya kita aduk dulu sebelum api kompornya dinyalakan. Nah kalau sudah larut semua ke dalam air tepungnya, lalu kita bisa tambahkan 3 lembar daun pandan. Ini daun pandannya kecil-kecil jadi saya pakai 3. Kalau teman-teman daun pandannya adanya yang besar, sesuaikan aja, bisa 1 atau 2. Nah baru sekarang kita nyalakan api kompornya. Kita masak dengan api sedang aja sambil terus diaduk. Ini baru aku masak sebentar aja nih udah ada yang nempel-nempel di sutilnya. Jadi kita aduk terus. Nah sampai mengental seperti ini ya. Ketika sudah mengental seperti ini masih terus kita lanjutkan memasak beberapa saat supaya nanti buburnya tanak. Kalau tanak nanti nggak mudah basi. Sampai nanti juga akan terlihat sedikit letupan-letupan ya. Dan ini aku pakai air 750 ml karena memang aku pengennya buburnya nggak terlalu encer. Teksturnya aku pengen yang agak kental karena kan nanti penyajian es pisang hijau itu bubur sumsum ini akan dicampur dengan es. Ketika bubur sumsumnya sudah cair banget ditambah dengan es, nanti kita berasa makan air. Kalau buburnya agak kental seperti ini nanti akan cair sendiri dengan adanya tambahan es itu. Dan ini buburnya udah matang, pisang hijaunya udah siap. Sekarang kita tinggal ke tahap penyajiannya ya.
Cara penyajiannya gampang banget. Kita ambil pisang hijaunya, lalu kita potong-potong sesuai dengan selera kita. Untuk yang bagian ujungnya ini biasanya kosong ya, nggak ada pisangnya, ini bisa kita sisihkan. Besar potongannya kurang lebih seperti ini ya, atau disesuaikan dengan selera teman-teman. Kita tuang es batu yang udah agak sedikit remuk ya ke dalam mangkuk seperti ini. Kalau ada alat serutan lebih bagus es batunya diserut, tapi karena aku nggak punya alat serutan es, jadi aku hancurkan aja seperti ini. Kemudian kita tambahkan beberapa sendok dari bubur sumsumnya itu. Kalau teman-teman bubur sumsumnya pengen agak sedikit lembek, silakan nanti ketika memasak bubur sumsum bisa ditambah setengah gelas air kurang lebih ya. Airnya ditambahin. Nah, kemudian kita bisa tambahkan pisang hijau yang udah dipotong-potong. Lalu kita beri sirup koko pandan secukupnya. Boleh agak banyak sih, karena kan ini tidak menggunakan gula pas masak bubur sumsum. Jadi rasa manisnya bisa kita dapatkan dari sirup koko pandan ini. Dan teman-teman, selain sirup koko pandan juga bisa dikasih kental manis yang koko pandan ya. Ada yang dari Frisian Flag, sesuaikan dengan selera. Kalau aku lebih suka dengan sirup seperti ini. Dan ini hasilnya, aku mau cobain. Jadi ini masih ada sedikit teksturnya ya dari bubur sumsumnya, itu nggak berair banget. Dan aku coba pisang hijaunya, ini enak banget, seger banget. Apalagi ini bentar lagi puasa ya teman-teman. Cocok banget jadi ide takjil di rumah bersama keluarga, ataupun bisa juga dijadikan sebagai ide jualan takjil. Oke, sekian dulu masak kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Follow juga sosial media kami, Facebook, Instagram, juga TikTok di Resep Dapur Iza. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.